Halo semuanya, hari ini gue pingin bikin video yang sangat spesial karena ini adalah video testimonial dari salah satu kandidat yang sudah pernah di-hire oleh Pair untuk kerja di overseas company. Jadi nanti kita akan berbincang banyak dengan Mas Abdul, ini namanya ya. Gue akan tanyain pokoknya sampai sebanyak-banyaknya bagaimana proses mulai dari hiring sampai pengalaman kerjanya, terus bagaimana menyesuaikan diri di kerjaan di sana, sampai productivity-nya tuh seperti apa. Nanti kita akan bahas itu. Jadi ya, mari kita mulai. Halo Mas, namanya siapa? Abdul. Kelahiran tahun berapa sih? 98. Si muda banget ya. Sekarang kerja di mana nih dan sebagai apa? Perusahaan overseas di Arizona, US sebagai graphic designer. Jadi graphic designer di overseas company di US ya, Arizona. Gila, keren banget cuy Arizona. Gue aja baru dengar Arizona, tapi gue tahu itu keren. Dulu pas kuliah jurusannya apa dan sebelum kerja di sekarang tuh kerjanya apa? Sebagai apa? Jurusan IT. Sebelumnya sih emang dari awal lulus emang fokusnya di kreatif sih. Sampai sekarang juga masih kreatif. Sedap juga ya anak IT kok di kreatif, jadi mantap jiwa. Nah, kenapa sih Mas Abdul nih tertarik untuk kerja di perusahaan overseas gitu di Amerika gitu, kan jauh Pak? Gimana tuh Pak? Keren sih kalau buat gue ya, kayak kerja di luar overseas. Kalau jauh sih emang jaraknya ya. Cuman kan sekarang udah bisa kerja dari rumah, full remote. Jadi kita bisa connect sama kantor tuh ya kapan aja di mana aja gitu. Ada fleksibilitas lah ya. Gimana sih ceritanya dulu taunya ada lowongan kerja overseas kayak gini tuh? Kalau dibilang tahu sih sebenarnya kurang begitu ngikutin sih kalau buat lowongan di overseas gitu. Cuman karena emang kemarin gue di approach duluan dari orang Pair. Jadi dia nge-approach gue personally, dia ngasih opportunity kayak gitu-gitulah. Berarti orang Pair-nya yang nge-approach lu langsung? Iya. Keren juga nih orang. Nah, lu kan di-approach nih sama orang Pair-nya ya. Terus gimana sih proses awal hiringnya, gimana sampai akhirnya lu di onboarding? Oke, awalnya sih gue di approach duluan ya. Dia ngontak gue, kira-kira kita bisa call nggak nih, gue ada opportunity. Akhirnya dia video call sama gue, terus gue dikonekin sama perusahaan yang dia tawarin. Akhirnya kita bertiga ngobrol sama CEO perusahaannya yang ditawarin, sama si orang Pair-nya juga. Terus setelah itu selesai apa lagi? Ada proses lagi nggak? Lebih ke gue nge-show portofolio gue, terus stylenya, kira-kira ya diskusi lebih ke technical kerjaan aja sih. Ada di tes gitu nggak sih, kayak lu dites diuji gitu, misalnya lu bikin desain apa disuruh gitu? Kalau tes sebenarnya sih nggak ada ya kalau gue. Lebih ke ya tadi gue ngasih portofolio gue, kalau cocok dia oke, lanjut gitu kan, gitu aja sih. Nah, pada saat itu udah selesai, terus selanjutnya apa? Ada offering? Iya betul, offering. Lebih ke gaji, terus kayak scope kerjaan apa aja kayak gitu-gitu. Nah, habis itu udah selesai nih kontrak nih. Terus hari pertama lu kerja kan? Nah, tuh gimana tuh rasanya pas hari pertama kerja tuh? Hari pertama kerja sih seru ya, maksud gue itu kan pengalaman pertama gue, pengalaman baru kerja di overseas. Orangnya juga tentunya pastinya bahasanya juga bukan bahasa kita Indonesia. Challenge aja sih, kayak budaya kerjanya sono sama Indonesia emang sedikit agak beda, walaupun banyak samaan juga. Tantangan apa aja sih yang lu hadapi selama proses hiring itu? Karena kan kayak gue ya, gue tuh kalau proses hiring tuh gue males banget karena painful banget gitu. Proses hiring tuh ribet. Di overseas ini kemarin gimana? Kalau di Indonesia ya, gue mungkin lebih banyak berkas data dokumen yang itu emang bener-bener painful banget sih. Tapi kalau buat overseas yang kemarin gue alamin sih, dia lebih ke technical. Lu punya portofolionya cocok, udah oke, gitu deal, terus offering gitu. Jadi portofolionya yang lu rapiin, jangan cuma pakai LinkedIn doang, lu bikin portofolio gitu loh. Nah, lu ada tips nggak sih untuk orang-orang yang mungkin pengen kerja di overseas company kayak lu nih? Yang gue bilang tadi tentang portofolio, ya paling nggak kita punya lah portofolio yang bisa kita tunjukin ke perusahaan gitu. Sama tentunya kalau overseas, at least skill bahasa Inggrisnya lu bisa paham apa yang mereka ucapkan, apa yang mereka ngomongin, sama lu bisa ngungkapin apa yang pengen lu omongin, gitu aja sih. Jadi kemampuan bahasa juga penting. Jadi lu sebelum apply kerjaan remote ya, ini gue saranin lu perbaikin dulu bahasa Inggris ya, dibenerin ngomong, jangan hahe-hahe doang. Nah, gimana nih rasanya lu kerja di perusahaan US gitu ya secara remote? Ada nggak yang mau diceritain? Pekerjaan secara remote sih experience-nya sebenarnya gue emang lebih suka kerja remote ya. Gue sebenarnya capek kerja ke kantor pagi, pulang malam gitu kan, macet-macetan di jalan. Besoknya kesana lagi. Iya gitu. Aduh, kayak lu kerja 8 jam, 3 jam di jalan udah 11 jam gitu. Capek banget gitu. Kerja remote sih emang bener-bener yang kalau buat gue ya, gue cocok banget sih kerja. Bisa lebih produktif, work life balance gitu kan. Nah, terus ada lagi nggak manfaat lain selain itu yang tadi lu sebutin gitu ya, manfaat dari kerja secara remote di perusahaan overseas? Iya itu tadi gue bilang, kayak lu kerja 8 jam, yaudah lu kerjanya 8 jam gitu. Nggak kebuang 3 jam di jalan, nggak jelas gitu kan, capek. Lu bisa manfaatin buat pagi, lu bisa olahraga. Sorenya bisa lu ya sekedar hiburan, lu nonton apa gimana gitu kan. Yang penting 8 jam ini pure 8 jam lu kerja, nggak di jalan gitu kan. Nah, ini gue bilang kan, kerja remote tuh udah paling bener dah udah. Tapi kan dibalik itu semua ada tantangannya dong, ya nggak
sih? Pasti kan ada challenge-nya. Ada nggak challenge kerja secara remote gitu? Ada sih sebenarnya. Jadi kalau remote mungkin beda lah ya sama kita kerja langsung di kantor, ketemu orang gitu. Lebih ke ini aja sih, brainstormingnya yang bisa lebih efektif kalau kita ketemu sama orangnya langsung gitu. Bener. Mungkin itu aja sih produktifnya. Jadi ada challenge komunikasi juga ya. Kalau overseas gitu kan repot. Tapi kalau ketemu langsung gini kan enak gitu ya. Iya, sama karena di US juga kita kan tentunya bedanya belasan jam ya. 14 jam kalau gua di Arizona, jadi dia malam gua pagi dia malam gitu. Tapi tetap ada intersect waktunya, cuman ya gitulah kita harus ngejust juga sih. Jadi challenge-nya selain di komunikasi secara langsungnya yang nggak ada, itu juga salah satunya ya. Tapi yang krusial juga menurut gua ya itu tadi yang dijelasin sama Mas Abdul ya. Jadi perbedaan time zone ini juga berpengaruh terhadap kerjaan kita gitu. 14 jam duluan. Nah itu pinter-pinternya kalian tuh kalau kerja remote gimana tuh ngaturnya tuh. Kalau kita kerja duluan ntar bos kita baru pada bangun. Oke, sekarang menurut lo worth it nggak dengan gaji yang diterima dibandingin sama kerjaannya? Kalau buat gue sih worth it ya. Oke lah gajinya kalau dibanding Indonesia jauh sekali ya. Nah, ini gue udah mulai seru nih gajinya nih. Terus. 2 digit lah mungkin bisa 2-3 kali gaji UMR Jakarta lebih. Wih, cuy, 2 digit. Oke, sekarang review singkat secara umum gimana experience lo sama kerjaan lo yang sekarang? Iya, overall sih gue puas kayak kerja remote tuh enak banget, fleksibel. Sama mungkin culture-nya di orang Amerika, orang sana dia juga mengedepankan work-life balance gitu ya. Karena gue juga pernah ditegur kalau lu jangan kerja lebih dari 8 jam gitu, lu harus misahin personal hidup lu sama pekerjaan lu. Jadi orang Amerika kalau jadi bos itu dia ngasih tahu kita, ngingetin kita supaya jangan kerja mulu. Lah kalau di sini, nah jawab sendiri. Oke, menurut Mas Abdul gimana sih waktu menyesuaikan diri dengan culture yang tadi udah disebutin di perusahaan Overseas tuh? Penyesuaian diri sih gue mungkin bulan pertama kayaknya bener-bener kayak bingung juga ya. Maksudnya suasana baru gitu kan. Biasanya kerja di Indo terus di overseas remote lagi. Tapi gue suka sama culture-nya, kayak mereka emang kerja sesuai jam kerjanya gitu, punya projectnya sesuai projectnya, kayak lu kerja ini deadline lu ini. Tapi itu masih make sense gitu, deadline segitu, dan gue ngehargai banget kayak on time project gitu. Kalau orang Amerika tuh bosi-bosi gak sih? Enggak sih sebenarnya ya, lebih Santai santai aja dia mah. Yang orang Amerika aja nggak bosi. Lu bos-bos di Indonesia tuh yang pada bosi, udah nih lu sama Amerika aja lu kalah udah. Nah terus gimana caranya supaya Mas Abdul ini tetap produktif selama kerja secara remote? Kalau tetap produktif sih ya gue harus maintain mood gue juga tentunya. Jadi gue nggak bisa kerja lu 8 jam full 8 jam kerja, kayaknya nggak masuk akal kalau menurut gue. Jadi lu mungkin lu kerja 1 jam kayak 10 menit 15 menit lu mungkin kayak keluar, atau mungkin sekedar nonton video-video kocak lucu gitu kan, buat nge-refresh mood lu aja, buat ngejaga produktivitas. Sebenarnya enaknya gitu ya. Kalau gue juga ngerasain sih kayak kita tuh kalau kerja secara remote dan flexible time itu decision making untuk melakukan pekerjaan kita itu di kita gitu kan. Tapi kalau kita masuk kerja di offline atau khususnya kerja yang di kantoran gitu kan ya jamnya udah ditentuin gitu. Tapi kalau di sini kan kita tentuin sendiri. Nah itu maksud gue juga sebenarnya lebih setuju kalau kayaknya company ini udah nggak perlu lagi 96, kecuali mungkin yang sifatnya services ya atau yang sifatnya pelayanan gitu mungkin harus lah. Tapi gue ngeliat ada beberapa pekerjaan memang yang nggak perlu lu straight forward dari 9 sampai 6 kok gitu. Banyak pekerjaan-pekerjaan yang bisa di puzzling lah waktunya. Nah terus rencananya Mas Abdul nih mau nggak sih kalau kerja remote terus ke depan tuh mau nggak? Justru gue pengennya remote terus, karena gue pengen kayak kerja nggak di satu tempat aja gitu. Gue bisa kerja dari mungkin di Jawa Timur, Jawa Barat, atau mungkin di luar Jawa, tapi tetap gue bisa tetap kerja gitu kan. Kerja dari Bali, lu mau ke Thailand liburan, enak banget. Tapi bener sih, gue ngelihat flexibility ini lebih dari sekedar pengaturan jam, tapi lebih ke lu bisa ngelakuin di mana aja, selain kapan aja tadi ya tuh di mana aja tuh udah enak banget sih sebenarnya menurut gue ya. Nah ada nggak sih pesan-pesan buat teman-teman kita mungkin yang pengen kerja secara remote working gitu ya di overseas company kayak Mas Abdul nih di Amerika? So ada nggak tips-tipsnya? Pertama sih lu harus pede aja sih sama diri lu, sama kemampuan lu, skill lu gitu kan. Lu harus pede, nunjukin kayak lu punya value di situ. Sama tentunya lu harus punya device, lu punya komputer yang ada di rumah, kayak lu punya internet yang speednya oke gitu biar bisa lancar komunikasi. Jadi lu bisa nyelesain kerjaan lu sesuai lotnya gitu kan, ngasilin produk yang bagus, desain yang keren gitu. Sama yang terakhir sih pastilah kalau overseas lu harus bisa at least bahasa Inggris lu bisa ngerti apa yang mereka omongin, sama lu bisa ngungkapin apa yang pengen lu omongin gitu biar komunikasinya nyambung gitu. Ya bener sih, conversational level lah ya. Bahasa Inggrisnya tuh levelnya di conversation aja cukup, nggak usah yang advance banget. Nah itu dia tadi hasil gue ngobrol-ngobrol sama Mas Abdul. Gue sejujurnya senang banget ya bisa ada obrolan-obrolan kayak gini ya, karena gue juga sebenarnya ngerasain juga apa yang dibilang sama Mas Abdul, dan karena gue melakukan juga sebenarnya kerja remote
remote. Ya gue tuh senang karena ya itu tuh ya sama-sama mengalami gitu. Jadi diskusinya tuh enak nih. Gue BTW dari tadi udah banyak banget yang diobrolin di luar video ini ya. Nah, buat kalian mungkin yang pengen kayak Mas Abdul ini, yang pengen kerja secara remote working di overseas company kayak di US nih, dia dari Arizona loh company-nya ya. Jadi silakan aja cek link yang ada di kolom deskripsi di bawah. Itu ada sosial medianya Paired Indonesia. Jadi silakan aja dicek, karena di situ banyak banget lowongan-lowongan yang bisa kalian pilih, dan itu kerjanya di berbagai bidang ya. Misalnya ada kerja di bidang kreatif kayak Mas Abdul dan di banyak bidang lainnya. Jangan lupa di like video ini apabila kalian menyukainya. Jangan lupa juga di subscribe channel ini buat kalian yang pengen nonton video-video kayak gini lagi selanjutnya. Gua Billy Dolmen dan Abdul Aziz. terima kasih sudah nonton video ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Dadah.